Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin, jamaah, sahabat, kolega, Bapak Ibu sekalian, mari kita memulai ngaji kitab Wasiatul Mustafa pada pagi hari ini. Terlebih dulu dengan senantiasa bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Ibu dan bapak sekalian, para jamaah rahimahullah, kita meneruskan ngaji kitab pada pagi hari ini dengan beberapa amalan yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali, dan ini menjadi wirid yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafahima bi ulumiha fid darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wa man qara'a suratul Dukhan wa suratul Mulk lailatal Jum'ah ghafarallahu dzunubahu wa kafa fitnatul qabr. Wahai Ali, man qara'a suratul Dukhan, apabila seseorang, siapa saja yang membaca surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan ini adalah surat yang ke-44 dari Al-Quran kita. Kira-kira bunyinya ya, terdiri dari 59 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalna fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim, dan seterusnya. Panjenengan tingali, dicoba dilihat nanti surat Ad-Dukhan ya. Dan surat Al-Mulk. Nah, surat Mulk itu biasanya ibu-ibu, bapak-bapak menjadi surat apa? Surat kesayangan ya. Surat kesayangan itu ada di apa? Juz ke-29 Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fil khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur ila akhirih. Dua surat ini dibaca setiap malam Jumat, surat Ad-Dukhan dan surat Al-Mulk. Fi lailatul Jum'ah ghafarallahu dzunubahu wa kafa fitnatul qabri, maka orang ini akan diampuni semua dosanya dan terhindar dari fitnah kubur. Dari kuburnya menjadi padang, terang, dan tidak ada satupun yang akan disiksa karena membiasakan surat Ad-Dukhan Al-Mulk. Bapak Ibu sekalian, mengapa surat Ad-Dukhan dan Mulk ini semua adalah surat yang mensucikan Allah, surat yang keberkahan Allah itu menjadi kunci dari semua kehidupan kita. Karena itu tabarok, moga-moga Allah memberkahi ini semua amalan-amalan kita. Karena Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu amalan yang terbaik kecuali karena diberkahi. Bisa jadi amalannya banyak kalau nggak berkah, bisa jadi rezekinya banyak kalau nggak berkah, maka itu akan menjadi fitnah. Karena itu Sayyidina Ali
dimohon oleh Rasulullah SAW membaca ini setiap malam Jumat. Bapak sekalian ya. Karena apa? Semua surat itu ada disebut begini. Setiap surat itu ada yang disebut dengan sahibul malaikat, sahibul surah wa sahibul ayat. Jadi setiap surat itu ada namanya malaikat yang nunggu, ya, yang nunggoni. Jadi kalau ibu bapak sekalian membaca surat yang ada ditunggu malaikat itu, maka itu malaikat mencatat dan ingin juga mendoakan dan mendengarkan mendoakan. Jadi apa saja surat itu ada sahibul malaikat, sahibul surah, sahibul ayat. Seperti ayat kursi juga ada malaikatnya yang akan menjaga kita, yang mendoakan kita. Itu Bapak sekalian. Saya lanjutkan. Wa man qara'a inda madja'ati akhir ayatul kahfi, ya, buniya lahu minan nur min ra'si ila ka'bihi. Dan orang yang membiasakan membaca akhir surat Al-Kahfi, ya, Al-Kahfi biasanya malam Jumat juga dibaca. Tapi kalau ini dalam kitab Wasiatul Mustafa, surat Al-Kahfi diambil di paling akhir, ya, akhir ayatul kahfi. Maka bunyinya begini, Bapak sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal sholihan wa la yusyrik bi ibadihi abada. Itu Bapak sekalian. Jadi dengan demikian ini surat Al-Kahfi di akhir dari apa? Dari Al-Kahfi. Jadi surat ini bagus banget Bapak Ibu sekalian. Maka di sini yang harus kita cari adalah bagaimana kita menjelaskan di dalam surat Al-Kahfi itu apa. Ini surat Al-Kahfi itu adalah surat yang menerangkan bagaimana cita-cita kita adalah berjumpa Allah. Dan ini esensi hidup Bapak Ibu sekalian. Jadi Kul innama, katakanlah wahai anak basunga, sesungguhnya aku ini seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu, ya, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang maha kuasa. Ini kan di situ disebutkan faman kana, barang siapa yarju liqa'ilah, orang yang berharap pertemuannya dengan Allah, ya, liqa'a rabbih, doa-doa kita wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin, bukan hanya masuk surga saja, tetapi di surga ketemu Allah, berjumpa Allah. Falyamal sholihan, maka dia hendaklah berbuat baik, berbuat amal soleh, la yusyrik bi ibadatihi rabbi ahadan, dan dia tidak menyatukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ini esensi Bapak Ibu sekalian. Ini esensi betapa surat ini tuh penting banget, khususnya di surat Kahfi di ayat terakhir, karena di situ adalah keinginan kita berjumpa dengan Allah. Jangan hanya bercita-cita saya masuk surga belaka, tetapi di surga berjumpa Allah, liqa'illah, yarjullah, berharap ketemu Allah. Begitu. Jangan hanya yang penting naik kelas dari SMP, SMA, SMA ke perguruan tinggi, yang penting lulus IP-nya 2,0, jangan. Tapi yang excellent, yang kumlot, sehingga kita itu kalau di dalam masuk surga nanti ketemu Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang yang membaca surat Kahfi di akhir itu di dalam sebelum tidur, ya, maka
bunyalahu minan nur min ra'sihi ila ka'bih. Orang itu Allah akan melindunginya dengan mencahayakan dirinya dari kepala hingga tumitnya. Seluruh tubuhnya itu adalah penuh dengan cahaya. Itu Bapak sekalian ya. Oke, itu yang kita bahas dan kita pembiasakan. Wa man qara'a suratut Thariq, dan barang siapa membiasakan baca surat At-Thariq, ya. At-Thariq, Bapak sekalian, inda marqati kutiba lahu, ketika berada tempat tidurnya. Jadi mau tidur itu membaca surat akhir surat Kahfi dan surat Thariq. Surat Thariq itu adalah surat 17 ayat ya. Surat ke-86 terdiri dari 17 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. An-najmu sakib in kullu nafsin lamma 'alaiha khafid. Falyanzur insana mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat tara'i, dan seterusnya. Surat ini menerangkan asal usulnya manusia, yaitu yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, sesuatu yang keluar dari sela-sela tulang belakangnya dari sang suami kemudian kepada sang istri, kemudian membuahinya. Dan ini adalah cerita atau sebuah sejarah hikayat manusia dari ke untuk demi apa. Jadi surat ini adalah surat tentang taksonomi manusia. Surat ini adalah man arafa nafsak, artinya ini melihat siapa kita. Kalau sudah bisa memahami surat At-Thariq, maka dia faqad arafa rabbah, maka orang ini akan bisa ma'rifatullah, karena tahu siapa dirinya, mau kemana, untuk apa, demi apa, dengan apa, menuju Allah illallah. Di surat itu ada namanya malaikat sahibul surah, sahibul ayat. Di Bapak sekalian, membiasakan surat-surat yang dibaca itu sungguh banyak faedah, ya, fadilah yang kita bisa dapatkan insyaallah. Allahumma amin. Nah, kalau seperti itu, kutibalahu adatan nujumis sama'i hasanat, niscaya dicatatkan untuknya kebaikan sebanyak hitungan adatan nujumis sama hasanat, kebaikannya sebanyak bintang di langit. Bisa kita ngitung bintang di langit? Tidak bisa. Jadi dengan demikian pahalanya, faedahnya sangat luar biasa. Membaca mau tidur surat Kahfi di ayat terakhir dan surat At-Thariq. Itu dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Kami lanjutkan. Ya Ali, mangkara suratul mulk wa talabata qiraatiha. Setelah wahai Ali, setelah kamu membaca surat Al-Mulk, tabarok, biasanya orang-orang tua biasanya nyebut surat tabarok. Karena kan kadang lupa nama suratnya, tapi ayat mana dimulai baru tahu, surat tabarok. Ada surat Al-Mulk, surat raja, ya, surat kerajaan, surat empire, ya. Ini bagian dari kesayangan ibu saya ini. Jadi ibu saya itu setiap hari bisa lebih dari 3 kali membaca masing-masing itu Tabarok dan surat Al-Fatah. Karena surat Al-Fatah, surat kemenangan, itu surat kesenangan saya. Setiap mau apa saja saya membaca surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina wa yaghfir lana dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Apa doanya setelah membaca itu? Allahumma sumni bil islami qa'iman wa sumni bil islam qa'idan wa raqidan wa la tusmit fi aduwan wa la hasidan. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta ahidun binasiyatiha wa as'alukal khair alladzi biyadika kafallahu ma hammahu minal jinni wal insi wad dawa. Bapak sekalian. Jadi Bapak sekalian kalau nanti punya kitab ini bisa dilihat, bisa sedikit diamalkan. Allahumma sunni bil Islam, ya Allah, lindungi aku ini dari Islam. Saya berdiri di atas Islam. Wa sumni bil Islam, ya, dan jagalah, lindungilah kami dalam Islam qa'idan wa raqidan wa la tusmit fi aduwin wal hasadin. Ya Allah, Engkau buat gembira musuh terhadap bencana yang menimpaku dan jangan Engkau orang dengki kepadaku. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan setiap binatang. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha, ya, dari binatang, ya, dan yang telah Engkau pegang dengan ubun-ubunnya. Wa as'alukal khairul alladzi biyadik, dan aku mohon kepadamu kebaikan yang ada di tangan. Doa ini bagus untuk meluluhkan orang-orang yang jahat, binatang yang buas. Dibacakan ini biasanya luluh. Nah, orang yang membaca surat Al-Mulk kemudian doanya seperti ini, kafallahu mahammahu minal jinni wa insi wad dawab, maka Allah mencukupi terhadap sesuatu yang dicemaskan darinya, baik dari jin, manusia, dan hewan-hewan yang sangat buas tadi. Itu Bapak sekalian ya, ini amalan-amalan yang diberikan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Ya Ali, idza aradta hajata faqra'u ayatul kursi. Wahai Ali, apabila engkau ada sesuatu kebutuhan, hajatan, aradta hajatan, mau apa saja, naik kelas, mau cari kerjaan, mau lagi ujian, mau lagi ada orang nggak suka, orang takut fitnah, faqra'u ayatul kursi, maka bacalah ayat kursi. Wat Allahu fil humumi wal kurub, dan berdoalah kepada Allah mengenai berbagai kedudukan dan kesulitan. Wakul, doanya, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghiitsu faghfirli wa asli fi sya'ni wa farij hammi. Ya, saya dapat ijazah dari guru saya, min aulia, ya, beliau aulia. Doanya ini, baca ayat kursi, doanya ini. Itu yang sering saya katakan, kalau sudah riyadhah, membaca ayat kursi bareng dengan riyadhah beberapa sholat, biasanya ya itu karomah guru saya itu. Kemudian tahu-tahu ada susu satu gentong atau susu dari tiang, nah, orang suruh membawa cangkir sendiri-sendiri, padahal itu hanya tiang, terus tahu-tahu ada lubang sedikit, atau bukan lubang, bahkan tidak ada lubang, kayak tanda gitu, terus ngucurin sedikit, diminum, ngucurin sedikit gitu. Itu guru saya waktu di Jember. Jadi ayatnya apa? Amalannya apa? Ayat kursi. Ayat kursi. Riyadhahnya itu riyadhah ayat kursi. Tapi Allah memberi karomah. Karena apa? Istiqomah menjalankan. Jadi saya ulang, ayat kursi dan ditutup dengan doanya, Allah filhum wa qul ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatik astaghiitsu faghfirli wa asli fi sya'ni wa farij hammi. Itu wahai zat yang maha hidup,
wahai zat yang maha mandiri, tidak ada Tuhan selain engkau, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan, maka ampunkan dosaku untukku, dan perbaikilah kondisiku, dan lapangkanlah kegundahanku. Jadi itu Bapak sekalian, ayat kursi. Monggo dibiasakan. Terserah mau apa dan bagaimana. Kalau guru saya mengajari ayat kursi 50 kali sehari. 50 kali itu bisa habis subuh, ya. Ya, biasanya saya tuntasin di habis subuh sampai sholat Isra. Ayat kursi 50 kali. Doanya seperti tadi, setiap hajat, setiap kegundahan, setiap ada masalah, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar. Fa innallaha yakshifu ankal humum, maka sesungguhnya Allah akan menghilangkan berbagai kedukaan yang ada dirimu. Yaksif, disingkapkan, dihilangkan, didendahkan orang yang susah karena ayat kursi ini. Wacana ayat kursi. Saiki ayat kursi itu tiap hari dibaca karena yang dicari kursi. Kursi DPR, kursi jabatan gitu ya. Jadi hanya ingin cari kursinya tapi ayatnya nggak dibaca. Lah ini salah. Mestinya ayat kursi yang dibaca, dan itu berbagai adabnya. Wa yufarriju ankal kurub, dan dia Allah akan melapangkan berbagai kesusahan darimu. Wa yaqdilakal hawaij, dan Allah akan memberikan jalan dan mencukupi kebutuhanmu terhadap apa yang kamu inginkan. Senang ya Bapak sekalian ya. Bapak Ibu sekalian sudah membiasakan membaca ayat kursi. Ini maksudnya. Ayat kursi itu ada malaikat sahibul ayat, dan ini sangat berguna sehari-hari kita. Jangan lupa ayat kursi. Ya Ali, idza asabaka hammu aw amrun, wahai Ali, apabila menimpamu suatu kegundahan dan suatu urusan selain ayat kursi, fakul, maka kamu berdoalah. Doanya begini: Subhanaka Rabbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu, anta rabbul arsyil azim. Subhanaka Rabbi, la ilaha illa anta. Ya Allah, Maha Suci Engkau, wahai Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Ya, alaika tawakkaltu, hanya kepadamu saya bertawakal. Anta rabbul arsyil azim, Engkaulah Tuhanku, Tuhan pengatur alam, yaitu seluruh arsy yang maha agung. Doanya luar biasa. Ya Ali, aktsaru minad du'ai ladzi allamanihi Jibril sallallahu alaihi wasallam wa huwa ta'imatu fid din wad dunya wal akhirah. Wahai Ali, yang paling banyak malaikat Jibril mengajarkan kepadaku yaitu mohon kebaikan yang langgeng di dalam urusan beragama dan dunia akhirat. Ya, ini doa-doa tadi. Jangan lupa doa ini juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, karena kita akan selamat di dunia dan langgeng di akhirat, dan kita selamat dari agama kita. Ya Ali, saya teruskan ya Bapak sekalian. Ya Ali, idza ra'aital hilal, wahai Ali, apabila engkau melihat hilal, artinya bulan Hijriah, ya, fahalil salasa wa kabir salasa, maka kamu tahlilnya la ilaha illallah wa kabir salasa, la ilaha illallah wallahu akbar, ya, 3 kali setiap hilal, setiap tanggal muda, ya itulah Muharram, Syawal, Solo besar, Suro, Safar, Mulut, Batu, Mulawid, Jumatil awal, Jumatil akhir, Recep, Ruwah, Puasa, Syawal, Selo, baru besar, Suro, dan seterusnya. Ini Jawa. Bapak sekalian, hafal nggak bulan-bulan Hijriah? Tahunnya? Hafal.
tahunnya itu apa? Bulan Masehi. Jangan, kita harus hafal juga bulan-bulan dari bulan Islam. Sekarang sudah masuk di bulan apa, Ibu sekalian? Sekarang sudah Sya'ban. Sekarang sudah Sya'ban. Allahumma barik lana Sya'bana, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi sekarang sudah bulan Rajab dan sekarang sudah Sya'ban, wa balighna ila Ramadan, dan sampaikan kita semua dalam bulan suci Ramadan. Doanya jangan lupa nggih Bapak sekalian, ini dibaca karena ini siapa tahu orang nggak sampai bulan Ramadan. Kita berdoa kita dijumpakan Ramadan yang tinggal menghitung hari ini, karena kita insya Allah sudah hari ketiga di bulan Sya'ban. Jadi la ilaha illallah akbar wa qul Allahu akbar wa azzu wa aktaru mimma akhafu baqda. Ya Allah, Maha besar, yang maha perkasa, maha berkuasa, dan segala sesuatu yang aku khawatirkan dan aku takuti, waspada. Jadi kita dibela, dibantu oleh para malaikat, disampaikan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ali, idzalah kita mentaqdaru, wahai Ali, apabila engkau berjumpa dengan orang yang engkau waspada, ya orang ini kok orang jahat sih, orang ini sukanya kok hasad sih, orang ini tiap hari kok men-share, naudzubillah, astagfirullahaladzim, hoak terus, setiap hari menjelek-jelekan orang terus. Ya, banyak loh orang itu yang kelihatannya apik, wajahnya bagus, amalannya bagus, tapi tangannya sama mulutnya yang nggak bagus. Ngelok-ngelokkan orang, memberi hoak, menilai, golek kesalahannya orang. Ya, orang seperti ini maka didoakan, Allahumma inni atra'u bika fi nihrihi wastaqfika adzabahu wa a'udzubika min syarrihi. Jadi orang kalau jahat, bacakan ini, ya Allah, sesungguhnya aku menyembunyikan diri kepadamu terhadap kelihayan orang ini, keculasan orang ini, ya, dan aku merasa cukup berlindung kepadamu terhadap kemarahan, keculasan orang ini, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya. Allahumma inni atra'u bika fi nihrihi wastaghfika adzabahu wa a'udzubika min syarrihi. Bapak sekalian, demikian yang kita kaji pada pagi hari ini. Semua amalan-amalan bagus, moga-moga kita bisa istiqomah menjalankannya. Moga-moga Allah mendendahkan, menyingkapkan hati kita yang masih ada rasa hasad, masih ada rasa yang membenci orang lain. Moga-moga kita hilangkan, kita datarkan, kita kosongkan hati kita terhadap orang lain. Jangan hasad, jangan suka memberikan hoak, jangan membicarakan kekurangan orang lain. Ya, kita doakan saja beliau-beliau itu semoga hatinya menjadi bersih, dan ini menjadi bagian prinsip hidup kita. Dan yang terpenting, moga kita diberi usia sampai memasuki bulan Ramadan, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin rabbal alamin. Makaten, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.